wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, baiklah ya. Apakah hadir semua? Oke, Bapak absen dulu ya untuk memastikan siapa yang hadir dan siapa yang tidak pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, maka saya absen dulu. Ahmad Fauzia dan Ahmad Sulaini, Amelia, Amira, Raffi, Asmilia Putri, Bunga, Caca Wanini, Ilal, Ikwandi, Hidayatul, Jannatul Naim, Ilsa, Nabila, Febri Aulia, Febrian, Putri Nadia, Rafa, Rehan Al-Fakih, Reza, Sartika, Sri Amelia, Saskia, Siva, ya semua ya. Baiklah, sebagai bentuk pengabdian kita kepada bangsa dan negara, maka mari sama-sama kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Silakan Rafi pimpin doa untuk mendapatkan keberkahan dari Allah terhadap apa yang kita perbuat hari ini. Silakan Rafi. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini, ada yang kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah doa kita sudah selesai. Nah sekarang silakan berdiri, kita nyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ya, silakan. Oke, silakan dipimpin satu orang. Pimpin apa? Pimpin dari itu ya. Satu nusa, satu bangsa, 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, silakan kembali. Ya, pelajaran kita pada hari ini adalah tentang Syu'abul Iman atau tentang keimanan. Oke, sesuara sebutkan apa pengertian iman, Nabila? Karena siapa yang lebih tahu tentang iman? Iman itu apa? Wah. Ya, dapat dipercaya. Rafi, iman kepada Allah itu apa? Mempercayainya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mempercayainya adanya Allah atau percaya kepada Allah. Nah, jadi terkait dengan pelajaran kita pada hari ini adalah tentang Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Nah, lihat nampak ya. Tujuan pelajaran kita yang pertama menganalisis makna Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman, pengertian, dalil, macam-macam dan manfaatnya. Itu tujuan pelajaran yang pertama. Yang kedua, mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Nanti kita akan melakukan kerja kelompok untuk mempresentasikan makna Syu'abul Iman ini. Yang ketiga, meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Nah, kemudian membiasakan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab yang merupakan cabang dari iman. Nah, sebelum saya terangkan materinya, silakan disimak terlebih dahulu dari video pembelajaran ini. Nanti disimak bagus-bagus apa pesan yang disimpulkan dari video tersebut, apa yang diterangkannya, kalau perlu dicatat sedikit-sedikit karena nanti di akhir itulah yang akan menjadi pembahasan kita. Paham ya? Paham ya? Oke, silakan disimak videonya. Langsung saja kita bahas, yaitu yang kedua, memahami hakikat dan mewujudkan tauhid dengan Syu'abul Iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana, tempat meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari akhir
Dan yang keenam, mempercayai qadar Allah Subhanahu wa taala. Definisi syu'abul iman. Terdapat 77 cabang iman yang disebut dengan syu'abul iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurna imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling berat adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan. Dan malu itu salah satu dari cabang iman. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam syu'ab iman. Macam-macamnya para hadis berangkum 77 cabang iman menjadi 3 kategori berdasarkan pada hadis Ibnu Majah, yaitu An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iman ma'rifatan bil qalbi wa qawlun bil lisan wa 'amalan bil arkan wa bil badan. Di tengah semakin besarnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, terapi tindakan ini menurut hak moral dan melanggar norma soal berbagi lurus dengan kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral. Jadi tadi sudah dengarkan ya tentang cabang-cabang iman. Ini ya penjelasan resminya. Jadi iman itu adalah sesuatu yang diyakini dari hati. Setelah diyakini dari hati, diucapkan dengan lisan. Setelah diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu intinya. Jadi apa yang kita yakini, berarti kita meyakini Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita yakin, apa kita ucapkan? Itulah dalam kalimat sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setelah itu ucapkan, apa yang kita lakukan? Itulah ibadah, salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain sebagainya. Nah, di antara ibadah-ibadah itu, ibadah yang paling tinggi nilainya itu adalah sholat. Kalau kita tidak mampu, maka kita boleh tidak berzakat. Kalau kita tidak sanggup puasa, boleh tidak puasa. Kalau kita tidak sanggup haji, boleh tidak berangkat haji. Tapi sholat tidak ada. Kalau nggak sanggup sholat berdiri, apa yang kita lakukan? Duduk. Nggak sanggup duduk, apa yang kita lakukan? Berbaring. Ya kan? Nah, itulah salah satu tanda bahwa perintah sholat itu apapun ceritanya tidak boleh ditinggalkan. Bahkan nggak bisa lagi kita bergerak, berbaring saja kita masih diperintahkan untuk sholat dengan menggunakan kedipan mata. Nggak sanggup juga kedipan mata, dalam hati. Pasangnya dalam hati, bacaannya dalam hati, gerakannya dalam hati. Itulah saking pentingnya perintah sholat. Kayak orang Islam itu ditandai dengan adanya sholat. Sudah ya. Nah, tingkat keimanan ada 3. Yang pertama ilmu yakin, yaitu keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, sesuatu yang ada dengan syarat adanya bukti diperuntukkan bagi mereka yang cenderung rasional. Nah, ini ya cabang-cabang iman. Nah, kemudian itu iman pilar. Pilar itu artinya bagian-bagian iman itu. Apa saja sih yang harus kita imani? Yang pertama tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua para malaikat. Yang ketiga kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Lalu yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Semua iman tersebut sifatnya adalah goib. Allah goib, tidak nampak sama kita, tapi wajib dipercaya. Malaikat goib, tidak nampak sama kita, tidak tahu kita bagaimana bentuk rupanya, tapi kita disuruh untuk percaya. Kemudian iman kepada kitab, nah itu nampak sama kita, karena kita sudah dikasih ataupun sudah memiliki kitab suci Al-Quran. Itu yang kita imani. Salah satu cara mengimaninya adalah dengan membaca, mengamalkan, minimal tahu kita apa arti yang kita baca. Kita mengimani kitab suci Al-Quran, ya. Paham sampai di sini? Oke. Nah, kemudian nih kita masuk kepada soal iman. Ya, cabang-cabang iman.
Jadi cabang iman itu kalau digabung ada 77 cabang iman. Artinya maksud cabang iman itu bagaimana? Adalah sesuatu yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti bahwa dalam rangka melakukan syu'abul iman itu ada beberapa cabang yang harus kita imani. Jadi iman itu bukan hanya kepada Allah, bukan hanya kepada kita, malaikat, tapi ada 77 cabang. Kalau kita lakukan menurut hadis yang sudah dibacakan oleh video di posting video tadi, maka kita sudah dikatakan orang yang beriman. Kita lihat satu persatu ya. Nah, jadi cabang iman itu dibagi 3 pula. Ada yang dengan hati, ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan. Nah, kita lihat dulu dengan hati. Yang pertama adalah mengimani rukun iman tadi dari 1 sampai 6 itu dengan hati. Jadi hati kita dulu. Makanya orang yang tidak sholat, orang yang tidak berzakat itu pada dasarnya ada iman dalam hatinya. Jadi karena iman dalam hatinya tidak ada, maka mereka tidak percaya kepada Allah sehingga mereka tidak mau melaksanakan perintah agama tersebut. Ini salah satu contoh. Nah, ini iman dari lisan, membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. Ya, apa contoh kalimat yang baik? Ya, apa kalimat istighfar? Astagfirullah. Zikir apa? Bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau ketika memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Atau ketika berjanji, Allah. Itulah salah satu contoh kalimat-kalimat thayyibah yang baik. Kalau kita keluarkan dari mulut kita, besar pahalanya. Subhanallah itu kalau kita amalkan setiap hari itu sangat besar pahalanya, ya. Nah, kemudian apa lagi? Membaca kitab suci Al-Qur'an. Kita baca, kemudian belajar dan menuntut ilmu. Itu yang kita lakukan pada saat ini. Belajar, menuntut ilmu. Kemudian berdoa, zikir kepada Allah dan menghindari bacaan yang sia-sia. Bacaan yang sia-sia itu adalah bisa jadi perkataan yang sia-sia. Ya, kalau keluar dari mulut kita nggak ada manfaatnya. Itu yang sia-sia, ya. Nah, kemudian cabang iman dengan perbuatan ini banyak. Ya, yang pertama menutup aurat bagi yang perempuan dan bagi yang laki-laki. Seringan-ringan cabang iman dari perbuatan disesuai dengan hadis tadi adalah menyingkirkan sesuatu yang menghalangi ketika nampak kita di jalan. Contoh, jatuh ranting pohon. Jangan dibiarkan, ambil, angkat, pinggirkan. Atau ada batu, ambil, angkat, pinggirkan. Atau sapu itu nanti tumbangnya ke pintu itu. Nah, kalau kalian nggak tahu tentang syu'abul iman itu pasti kalian tendang itu kan. Tendang kemudian patah. Tapi tidak itu yang kita lakukan. Pinggirkan, kembalikan kepada tempatnya. Paham sampai di sini ya Bapak semua? Paham. Yang ini ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak silakan membentuk kelompok. Kita akan berdiskusi kelompok tentang syu'abul iman ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini tambah 1 orang lagi kemarin. Tambah 1 orang kemari, kemudian mejanya silakan digeser. Oke, mulai cepat. Kita jangan bersuara. Ini orang biasa ya, cepat. Ya. Oke, mari. Oke. Nah. Kelompok ini ya, 5 ya. 5. Ya. Apa saja? Lagi. Bukan. Ya. Ini lihat lembar kerja keduanya. Pegang dulu. Nanti baru saya terangkan bagaimana cara mengerjakannya. Pastikan masing-masing kelompok sudah ada perwakilan HP-nya. Kalau tidak silakan rocker. Yang ini ada HP-nya. Mana keluarkan HP-nya? Nah, silakan. Kita ini sudah ada. Nah, silakan dikeluarkan. Kelompok ini sudah ada. Kelompok ini ada. Berapa orang yang bawa di sini tadi? Mana satu lagi? Ini satu. Ah, rocker dulu. Rocker tetap sama siapa? Sama si yang namanya ini? Nah, ya, rocker. Berada HP yang situ. Oke, siapa lagi yang bawa HP? Nah, siapa lagi? Ya. Oke. 1, 2, bawah. Nah, ya, rocker sama siapa ini? Ini, rocker sini, gerak ada apinya. Oke. Baiklah, cepat. Perhatikan. Ya.
Perhatikan lembar kerja yang ada di halaman 1 dulu. Perhatikan, masing-masing disimak ya. Nah, oke. Kenapa semua? Silakan disimak ya. Langkah kerja 1. Siswa membentuk kelompok sudah kita bentuk. Kemudian langkah kerja 2, berdiskusi sesuai dengan kelompoknya dan mendiskusikan apa yang dipahami tentang tayangan video pembelajaran tersebut. Kemudian lihat lembar kerja yang ketiga. Paling kerja yang ketiga, yang paling bawah ini. Coba lihat ini perlu dipahami. Paling bawah, ya, paling bawah. Untuk mempermudah dalam menyelesaikan masalah dan mendiskusikan masalah, setiap kelompok dipersilakan untuk menggunakan aplikasi kuis soal yang sudah kita install sebelumnya dan diberi izin untuk mengakses aplikasi tersebut. Tugas untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Tugasnya ini. Ya, tugasnya ini. Kemudian tugas untuk kelompok 3 dan kelompok 4 ada di baliknya. Ya, ada di balik. Sekarang coba buka HP-nya. Coba buka aplikasinya. Coba. Ya, buka aplikasinya, aplikasi kuisnya itu. Dah, masing-masing kelompok paham? Silakan. Pilih mata pelajaran lain. Klik mata pelajaran lain. Kemudian klik di sini. Barulah ketikkan yang ada di sini. Cari jawabannya di situ. Ketika nanti sudah dapat jawabannya, maka tuliskan di sini dan ditambah dengan menggunakan bahasa sendiri. Istilahnya bahasa dari kuis ini boleh diambil, tapi jangan mutlak dari situ semua. Paham ya? Nah, coba kerja. Silakan ketik. Ketik jawaban ini dulu, ketik ini dulu, baru cari. Coba ketik. Bisa kan? Ini bisa. Nah, coba, udah bisa? Nah, coba mulai. Ya, silakan. Ini, ya. Apa? Enggak, coba. Bisa pindah jawabannya. Kalau pindah keluar jawabannya. Nah, coba. Dari aplikasi tadi kan? Nah, kalau dipindahin keluar jawabannya coba. Ya satu-satu dulu. Kalian enggak juga sekalian. Yang pertama. Nah, yang satu. Nah, ini cuma satu-satu pindahin. Pindahin. Apa? Enggak bisa. Coba. Nah, pindahin. Cara mencari yang proses dia ya. Apakah keluar jawaban nanti? Iya, itulah ada salah satu teknologi canggih kan. Kita nggak sibuk-sibuk, kita langsung ada jawabannya semua. Ini bisa, nggak dapat? Satu orang aja menuliskan dulu, tapi baru diikuti semuanya. Kita yang boleh cepat ya, nggak perlu nanti kan? Nggak perlu nanti satu dulu. Sudah canggih teknologi itu, semua ada di situ. Silakan satu orang menuliskan ya. Nanti masing-masing kelompok menentukan apa yang sudah ditulis. Apa? Dapat? Belum jadi keluar juga. Apa dikerjain? Nah, kita seperti ini ya. Satu gambarnya. Paling ini. Ulang lagi, hapus dulu. Kalau itu tadi bagus-bagus saja. Coba. Aman kan? Kalau udah terpindahin gak enak dia. Saya kasih waktu 10 menit aja. Ya. Dia akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok, mewakili satu kelompok saja. Gak dapat? Nanti presentasi yang kedua HP itu tidak apa-apa. Baca dari HP-nya pun tidak jadi masalah. Karena kita mengambil teknologi canggihnya itu, ya kan? Tapi jangan dipraktekkan pada saat ujian ya. Nah, kalau ujian jangan dipraktekkan. Nanti kalau praktek pula dapat semua soal itu ya kan? Sekali pindahin ke jawab 1 sampai 20. Jangan ya. Nah, ini kan belajar biasanya nih baru. Oke, karena waktunya sudah habis, silakan satu orang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan siapa yang berani? Sudah, silakan. Ya, silakan presentasikan. Ya perhatikan kalau yang presentasikan nanti habis dia kita minta satu orang lagi untuk mempresentasikan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan presentasikan tentang cabang iman. Apa yang Anda pahami tentang iman? Jawaban kami ialah iman adalah kepercayaan dan keyakinan yang teguh dalam hati, diikarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan terhadap Allah SWT dan semua rukun iman lainnya. Itulah jawaban kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang lagi, siapa? Satu orang lagi. Siapa satu orang lagi yang berani? Maju. Ya, silakan. Ya, silakan ya. Perhatikan kawan yang presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari peserta kelompok ini. Apa yang Anda pahami tentang cabang-cabang iman? Cabang-cabang iman dalam ajaran Islam merujuk kepada berbagai aspek atau sifat yang dapat ditemukan dalam diri seorang muslim yang beriman. Menurut sebuah hadis, ada lebih dari 70 cabang iman yang masing-masing menggambarkan berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ajaran Islam. Contoh dari cabang iman ini termasuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, jujur, bersabar, berbakti kepada orang tua, dan menjauhi perbuatan keji serta mungkar. Intinya, cabang-cabang iman mencakup seluruh aspek kehidupan yang menunjukkan keimanan dalam perilaku sehari-hari. Cukup sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi begitu gampangnya di dalam menggunakan teknologi ini kalau kita gunakan dengan baik sesuai dengan proses pembelajaran tadi. Ada yang kurang paham dengan materi Shu'abul Iman ini? Tidak. Kita ambil kesimpulan. Silakan satu orang menyimpulkan. Silakan Rafi simpulkan pelajaran kita pada hari ini tentang Shu'abul Iman. Tidak pada nanti itu menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran ini saya akan menyimpulkan mengenai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya adalah Shu'abul Iman atau cabang-cabang iman adalah konsep dalam Islam yang mencakup berbagai aspek keyakinan, amal dan akhlak seorang muslim yang menekankan pentingnya mengamalkan iman dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dengan memahami dan menegakkan cabang-cabang iman ini sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Umat Islam dapat memperkuat iman mereka dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Shu'abul Iman terdiri dari 70 cabang iman yang terdiri dari 3 kategori, yaitu iman berdasarkan hati, iman berdasarkan perkataan, dan iman berdasarkan perbuatan. Mengamalkan Shu'abul Iman dapat memperkuat iman dan mendatangkan keberkahan dalam hidup. Di antara manfaat yang kita dapatkan dari Shu'abul Iman ini adalah 1. Terhindar dari sifat syirik, 2. Tidak takut dan kematian, 3. Memberikan rasa tenang saat menghadapi ujian, 4. Menumbuhkan sikap ikhlas dan dapat mencegah penyakit jasmani dan rohani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi kita rangkum kesimpulan dari kawan kita tadi Syarafi bahwa cabang-cabang iman itu ada 3. Ada yang diucapkan, ada yang diyakini, ada yang dikerjakan dengan perbuatan. Yang diucapkan itu contohnya kata-kata yang baik, yang diyakini keyakinan kita kepada Allah. Sementara yang dilakukan dengan perbuatan, salah satunya yang paling gampang adalah menyingkirkan duri di jalan atau benda apa saja yang mengganggu di perjalanan kita. Oke, baiklah anak-anak semuanya, untuk pelajaran kita yang akan datang, maka kita akan membahas tentang sifat-sifat yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk penilaian asesmen kita, silakan kerjakan nanti pilihan berganda 10 soal, kemudian esai 5 soal yang ada di halaman 28. Saya paham ya? Nah, demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Teruslah semangat dalam belajar, karena hanya dengan belajar kita akan bisa sukses dunia dan akhirat. Apalagi pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, jadi Shu'abul Iman tadi silakan diamalkan dan diperbuat dalam kehidupan sehari-hari sebagai tanda kita adalah orang-orang yang yakin dan beriman kepada apa yang diperintahkan Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.